Dengan apa-apa ya. Harganya berapa nih? Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang gadis remaja tewas dibunuh oleh mantan kekasihnya yang bersekongkol dengan kekasih baru. Pelaku mengincar handphone korban. Saya Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Belasan rumah di pemukiman padat di Jalan Angke Jaya, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Mobil pemadam sempat kesulitan air. Seorang warga terluka terjatuh saat membantu pemadaman. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu memadamkan kobaran api yang melalap belasan rumah di permukiman padat penduduk di Angke Jaya, Tambora, Jakarta Barat. Mobil pemadam yang ke lokasi sempat kesulitan persediaan air. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga mereka. Diduga api berasal dari lantai 2 rumah milik Barja. Ya, langsung besar. Itu dari rumah siapa? Dari rumah Pak Barja kelihatan. Pak Barja. Pak Barja. Ya. Dan lantai atas ke bawah itu, Lantai Pak? atas. Lantai atas. Kan rumahnya kita kecil-kecil. Rapat-rapat, Pak. Iya, rapat-rapat. Anginnya mengarah ke sana. Seorang warga terluka akibat terjatuh saat membantu pemadaman. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Truk tangki Pertamina terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan MT Haryono Tebet, Jakarta Selatan. Sempat terjadi ledakan. Kebakaran terjadi saat proses pemindahan BBM dari truk tangki ke tempat penampungan. Kebakaran. Kepulan asap tebal membumbung ke udara akibat kebakaran truk tangki Pertamina yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Sempat terjadi ledakan. Diduga api berasal dari bagian bawah tangki pengangkut 32.000 liter BBM jenis Pertalite. Tidak ada korban. Api bisa dipadamkan oleh petugas SPBU sebelum pemadam kebakaran tiba di lokasi. Jadi sebuah ledakan dari mobil tangki Pertamina itu mengeluarkan sedikit percikan api, lalu disusul dengan kepulan asap yang cukup besar. Sempat juga terdengar suara minta tolong dari pegawai POM. Kebakaran terjadi saat proses pemindahan BBM dari truk tangki ke tempat penampungan. Belum diketahui apakah kebakaran terkait dengan listrik yang kembali menyala setelah sempat padam. Bahwa mobil SPBU ini datang jam 9 karena mati lampu, jadi belum sempat mengisi. Menyalanya adalah jam setengah 12 tadi. Setelah nyala, ternyata terjadi percikan di tempat pengisian pompa. Menurut keterangan dari petugas SPBU. Tapi ini nanti kita pastikan lagi dari hasil olah TKP, dari hasil pemeriksaan puslapor. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Sebuah mobil menghantam satu minibus dan 2 motor dari arah berlawanan di Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya seorang pengendara motor tak sadarkan diri. Warga sekitar Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan. Arus lalu lintas di Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan tersendat setelah sebuah mobil menabrak 2 motor dan sebuah minibus dari arah berlawanan.
Akibat kejadian ini, Imron 37 tahun pengendara motor terluka hingga tak sadarkan diri. Warga segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Kejadian ini bermula saat mobil yang dikemudikan Rudi Darmawan 57 tahun melaju dari arah Ulu ke Ilir. Tiba di lokasi, mobil Pajero hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya, namun tiba-tiba oleng hingga menghantam minibus dan 2 motor dari arah berlawanan. Laju mobil baru berhenti setelah menabrak pagar pembatas jembatan Ampera. Mobil itu kan dia langsung makan ke sini, makan kanan. Iya. Aku ngelak dikit. Iya. Kalau nggak ngelak dikit habis aku. Oh, tadi ngebut mobilnya memang nggak? Eh? Ngebut mobil tadi ya? Standar lah Pak. Standar lah jalan itu. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, 10 jenazah penumpang mobil travel korban kecelakaan maut di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat telah dimakamkan. Mobil travel dan truk tronton menabrak truk trailer yang berhenti mendadak di jalur lambat karena remnya bermasalah. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Rasbo Wibowo, korban tabrakan beruntun Tol Cipali saat dibawa ke rumah duka di Desa Sidomulyo, Pekalongan, Jawa Tengah. Korban merupakan penumpang mobil travel yang hendak pulang kampung ke rumah untuk berlibur. Tengok keluarganya, karena rutinitas almarhum kerja di Jakarta sebagai konveksi. Kecelakaan di kilometer 78 Tol Cipali berawal saat truk trailer dari arah Jakarta menuju Palimanan Cirebon berhenti mendadak di jalur lambat karena mengalami masalah rem. Tak sempat menghindar, truk tronton menabrak truk trailer dari belakang. Disusul minibus travel hingga ketiganya terlibat tabrakan beruntun. Akibatnya, 10 penumpang termasuk sopir minibus travel tewas di lokasi. Polisi masih memeriksa 2 sopir truk trailer dan tronton. Sopir truk trailer berdalih telah memasang rambu saat truknya berhenti mendadak di jalur lambat. 8 menit atau 10 menit mobil saya berhenti di situ. Tapi minggir Pak itu udah ngerti Pak. Kagak, memang saya keadaan nggak bisa minggir karena rem berhenti. Nggak bisa minggir, rem berhenti. Kunci gitu Pak? Ngunci. Jadi saya mau minggir juga nggak bisa, apa nggak bisa. Sangka kan masih dalam tahap penyidikan mau ke tingkat ke pemeriksaan. Nanti hasilnya yang mungkin nanti saya sampaikan. Masyarakat diimbau agar berhati-hati dan memeriksa kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pasangan kekasih yang membunuh gadis berusia 17 tahun di Binjai, Sumatera Utara ternyata gara-gara handphone. Dalam rekonstruksi terungkap, tersangka pria yang juga mantan kekasih korban berniat mengambil handphone yang pernah dipinjamkan. Sementara korban berusaha mempertahankan handphonenya. Rian Afrizak dan kekasihnya Bariah melakukan rekonstruksi pembunuhan di kantor Polres Binjai untuk menghindari amukan warga. Dalam rekonstruksi, keluarga korban mengikuti satu persatu adegan pembunuhan. Dari rencana kedua tersangka membunuh korban hingga membawa mayat korban ke puskesmas. Pembunuhan ini berawal dari kisah asmara lama antara Rian dengan korban saat masih duduk di bangku SMP. Rian pernah meminjamkan handphone pada korban. Setelah Rian berpacaran dengan Bariah, seorang mahasiswi, kemudian berniat mengambil handphone pada korban. Namun korban menolak memberikan handphonenya hingga terjadi penganiayaan hingga tewasnya korban. Kita lihat adegan demi adegan dalam BAP tersebut akan saya pertimbangkan, akan saya bela bagaimana nanti di pengadilan nanti. Sebelumnya keluarga tak menyangka korban yang pamit pergi bersama mantan pacarnya justru pulang sudah menjadi mayat. Korban tewas dianiaya Rian dan pacar barunya di rumah kos. Dia bilang mau pergi sama kawannya, kawan kerjanya. Kerja. Terusnya? Udah habis itu pergi. Letak baru kali ini dia sama kawan mekarnya. Kenal nggak piginya sama siapa?
Kalau yang Rian ini kenal, Memang sebut sering kemari juga? nggak pernah kemari. Tapi tahu ya? Tahu. Taunya dari mana? Dari kakak, dia alumni drum band juga di SMP saya, jadi kenal. Rian dan Baria ditangkap polisi karena membawa mayat korban ke puskesmas dengan menaiki becak motor. Kedua tersangka tidak mengetahui korban sudah tewas. Siapa kebunuh? Mantan, Pak. Kuat kok ngomong. Cewek cowok? Cewek, Pak. Oh. Dalam rekonstruksi, Rian dan Baria memperagakan 30 adegan penganiayaan, pembunuhan, hingga membawa mayat. Kedua tersangka terancam hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, dua perampok merampas uang ratusan juta rupiah milik pengusaha sembako. Korban sempat mengejar pelaku yang kabur dengan mobil namun terjatuh. Pelaku sudah mempelajari kebiasaan korban setiap pergi dan pulang dari toko sembakonya. Aping, pengusaha sembako ini mengejar pelaku perampokan yang kabur mengendarai mobil di kawasan Mall Botani Batam Center Batam. Pelaku merampas tas korban berisi uang 210 juta rupiah saat korban pulang dari toko sembakonya. Korban yang terjatuh mengalami luka di tubuhnya. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku perampokan ini di dua lokasi berbeda. Pelaku ternyata sudah 1 minggu mengintai aktivitas korban saat pulang dari toko sembakonya. Mendukung kami untuk melakukan pengungkapan, salah satunya adalah CCTV yang ada di lokasi kejadian. Sempat melawan karena kita melakukan pengejaran dan akhirnya kita lakukan tembakan peringatan terlebih dahulu, tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkan, yang bersangkutan kita lumpuhkan. Begitu korban toko tutup, korban meletak uangnya di belakang, terus korban nutup pintu kembali, saya langsung ambil dari sebelahnya, Pak. Sebelum korban masuk ke mobil. Dari tangan pelaku, polisi menyita perhiasan yang dibeli dari uang hasil kejahatan, handphone, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Kedua pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri spion mobil mewah di Pulau Gadung, Jakarta Timur yang terekam CCTV ditangkap polisi. Para pelaku bersembunyi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku kerap mengincar spion mobil mewah. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 2 pencuri spion mobil mewah yang terparkir di Jalan Raya Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kedua pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pulau Gadung. Saat beraksi, pelaku meminjam sepeda motor temannya. Spion curian dijual pelaku ke penadah di Pecenongan, Jakarta Pusat. CCTV kita buka, kita zoom. Setelah kita dapati data, kita lakukan penyelidikan, kemudian kita dapat ikuti pelaku 2 orang di wilayah Jakarta Utara, yaitu di Kelapa Gading. Bang, itu barang buktinya dijual kemana, Bang? Dijual berapa? Ke Pecenongan. Pecenongan ya, Bang ya. Warga diingatkan untuk berhati-hati memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang janda dan anaknya disekap dan dianiaya oleh calon suaminya. Pelaku kesal, korban memutus cinta. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.